Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini saya ingin membahas tentang leadership and passion. Di dalam bahasa Indonesia, passion diartikan atau diterjemahkan dengan emosi yang kuat atau semangat atau energi, atau kadang-kadang orang bahkan menjuruskan kepada sesuatu yang paling disukai. Awal mulanya passion dalam bahasa Latin atau Old English adalah suffering, penderitaan. Film Passion of Christ adalah penderitaan Tuhan Yesus. Dalam leadership, passion saya artikan juga rasa berat, beban, penderitaan karena ada hal lain yang di luar kita. Kita passionate kepada orang-orang yang miskin, artinya kita ikut menderita, rasakan sulitnya orang-orang yang miskin. Kita passionate dengan gereja-gereja yang tidak bertumbuh, artinya kita merasakan sakitnya, seakan-akan kita yang menggembalakan gereja itu. Kita passionate dengan perusahaan-perusahaan yang bangkrut, artinya kita ikut merasakan pedihnya jadi karyawan di situ, jadi pimpinan di situ. Jadi passion adalah beban yang berat, suffering, penderitaan yang kita terima walaupun itu bukan menimpa kita sendiri. Nah, kenapa passion penting? Banyak orang berkata people follow leaders, orang mengikuti pemimpin. Buat saya yang benar adalah people follow the passion of the leader. Kalau pemimpin tidak punya passion, tidak ada orang ikut dia. Yang diikuti orang-orang adalah passionnya pemimpin itu. Di mana dia taruh hatinya, orang ikut ke sana. Mungkin saudara berpikir, well, karyawan saya ikut saya karena saya punya uang. Well, jika demikian, maka yang memimpin mereka bukan saudara, tetapi dompet saudara. Dompet itu leadersnya. Kita sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk mengobarkan terus passion kita. Banyak orang berkata pada saya, dulu saya passionate terhadap anak-anak yang terlantar di jalan. Sekarang kok tidak lagi. Dulu saya passionate melihat orang-orang yang potensinya tidak keluar. Sekarang tidak lagi. Dulu saya passionate melihat ladang misi yang luas. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Bill Hybels mengatakan bahwa vision leaking. Visi itu bocor. Demikian juga saya katakan passion itu leaking. Kalau kita tidak nurture, maka tidak akan habis, pelan-pelan akan hilang. Sebagai leader, tanggung jawab kita adalah untuk nurture, ya, menghidupkan, mengobarkan passion itu. Ada orang bertanya, saya tidak tahu passion saya apa, bagaimana cara menemukannya? Saya akan berikan 3 hal, apa yang menghalangi kita melihat passion kita. Yang pertama, yang menghalangi kita melihat passion kita adalah karena kita terlalu berpusat ke dalam diri kita sendiri. Ego kita. Me, my, mine, semua pikiran kita terserap untuk mikirkan saya. Itu membutakan mata kita untuk menangkap passion yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi kalau mau menangkap passionnya, kurangi me-nya dan mulai lihat keluar, lihat sekeliling kita. Kedua, yang membuat kita gagal atau tidak berhasil melihat passion kita adalah rasa yang tidak pernah puas. Always want more. Tidak ada contentment. Selalu ingin lebih, berlari terus dalam kehidupan untuk dapat lebih uang, lebih gelar, lebih ternama, lebih segala macam. Bagaimana bisa membunuh ini? Yaitu dengan rasa gratefulness, ngucap syukur. Kalau
kita bisa mengucap syukur untuk hidup yang dipercayakan Tuhan pada kita. Untuk banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan bisa lebih jelas melihat passion hidup kita itu apa. Yang ketiga, yang menghalangi mata kita melihat passion hidup kita adalah bitterness. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita melewati masa-masa yang sulit, tantangan dalam hidup. Ya, seperti sekarang, zaman COVID, Corona, semua orang susah. Ya, enggak semua, mungkin sebagian besar. Setelah kita melewati ini, pilihan kita ada dua. Bitter atau better. Menjadi pahit atau menjadi manusia yang lebih baik. Kita sakit kanker misalnya, juga bisa melewati itu dengan bitter atau better. Kita mengalami kebangkrutan ekonomi, melewati itu bisa jadi better atau jadi bitter, jadi pahit atau jadi lebih baik. Kalau kita menjadi pahit, maka kita terhalang melihat passion kita. Tapi kalau menjadi lebih baik, maka kita akan melihat passion kita. Putuskan, saudara, untuk menjadi better, menjadi lebih baik, dan tidak menjadi bitter, menjadi pahit. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan juga, bagaimana kita nurture, membangun, mengobarkan passion kita. Kalau sudah ketemu, harus terus dipupuk, dibangun, dikobarkan dalam hidup kita. Yang pertama, ya, kita harus engage atau interact dengan passion kita. Banyak orang berkata, dulu saya passionate dengan anak-anak jalanan, sekarang kok hilang, kok pudar, apa Tuhan ambil? Saya rasa tidak. Saudara mungkin tidak memupuknya, mengobarkannya. Yang pertama, interaction. Ya, saya tanya, kalau saudara dulu passionnya kepada anak jalanan, kapan terakhir kali engkau duduk di pinggir jalan dengan anak-anak ini? Kalau passionmu adalah hamba-hamba Tuhan yang berjuang di garis depan, di desa-desa, di pelosok-pelosok, saya bilang, sekarang kok tidak ada passionnya lagi, kapan terakhir kali saudara duduk dengan mereka? Ya, duduk di pelosok mendengarkan mereka. Kalau passion saudara dengan gereja-gereja yang tidak berkembang, kapan terakhir kali saudara duduk mendengarkan? Kalau passion saudara adalah bagaimana mengembangkan karyawan-karyawan di perusahaan saudara untuk bisa bertumbuh, memuridkan, kapan terakhir kali saudara duduk untuk mendengarkan cerita hidup mereka? Jadi yang pertama, untuk menyuburkan, mengobarkan interaksi dan engagement. Nomor 2, yang penting untuk mengobarkan passion saudara adalah ekspresikan. Kalau hilang sekarang, kapan terakhir saudara berbagi soal passion ini? Kapan saudara cerita pada orang lain tentang anak jalanan, tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tentang karyawan yang belum maksimal hidupnya, tentang pembisnis-pembisnis yang tidak dekat dengan Tuhan? Kapan terakhir kali kita share, berbagi passion kita dengan orang lain? Jadi yang nomor 2, kalau mau menghidupkan passion, ceritakan, bagikan. Saat kita membagikannya, maka api kita akan berkobar juga. Yang ketiga, expense. Berapa banyak harta kita, waktu kita, energi kita selama 3 minggu terakhir, atau 6 minggu terakhir, atau 6 bulan terakhir, yang kita bayarkan, yang kita berikan, yang kita korbankan untuk passion kita ini. Passion bisa diukur dari satu hal saja. How much are we willing to pay the price? Berapa besar kita rela membayar harganya untuk passion ini? Kalau kita tidak mau bayar mahal, kita mau harga diskon, kita mau yang murahan, maka orang bisa membaca itu dan tidak mengikut kita lagi. Kalau sudah ada pertanyaan, silahkan kontak kami di email yang disediakan atau di kontak-kontak media yang lain yang tersedia di akhir video ini. Tuhan berkati, kobarkan passion yang Tuhan percayakan pada saudara. Temukan passion
yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Terima kasih.